Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, menyebabkan puluhan rumah dan kendaraan rusak. Ribuan rumah di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat terendam banjir luapan sungai, sehingga warga terpaksa mengungsi. Banjir yang menggenangi 8 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya menyebabkan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Sumatera lumpuh. Banjir bandang bukan saja menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, tapi juga Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Senin malam. Banjir bandang terjadi akibat luapan Sungai Lai Soraya di perbatasan Kota Subulu Salam yang merendam badan jalan lintas Barat Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Desa Ladang Rimba dan Pulau Raya, Kecamatan Trumon Tengah, merupakan yang terparah dibanding 8 kecamatan lainnya. Banjir yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah, Bakongan Raya, Trumon Raya, Klut Raya, Tapak Tuan, Samadua, dan Kecamatan Sawang melumpuhkan aktivitas warga. Banjir juga menyebabkan akses Jalan Nasional Tapak Tuan Subulu Salam di Desa Gelumbuk, Kecamatan Klut Selatan tidak bisa dilalui sejak Selasa pagi. Jalan lintas nasional Aceh Medan kawasan Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah juga lumpuh. Badan jalan dan rumah warga saat ini dipenuhi lumpur, bongkahan batu dan kayu-kayu. Beberapa mobil warga ikut terseret banjir. Petugas SAR Pos Melabu bersama sejumlah tentara dan polisi tak henti menjangkau kawasan banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Karena kami mengakses 2 desa yang masih dikhawatirkan ada warga yang dievakuasi, namun setelah kita akses warga merasa nyaman dan merasa nggak perlu dievakuasi. Akhirnya kami menganalisa dan mengambil kesimpulan bahwa untuk tugas evakuasi sudah tidak diperlukan. Selasa petang banjir mulai berangsur surut dan tinggal setengah meter. Namun warga masih khawatir terjadi banjir susulan, mengingat kawasan pantai barat dan selatan Aceh sedang menghadapi musim hujan. Pak Gunawan siapa? Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan. Banjir bandang yang melanda Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan sudah surut. Sejumlah kerusakan terjadi akibat banjir, sementara material banjir masih berserakan, belum seluruhnya disingkirkan. Ratusan rumah rusak parah dan akses jalan lintas Barat Sumatera dari Aceh menuju Sumatera Utara masih lumpuh. Sejumlah kayu gelondongan dan bongkahan batu menutupi badan jalan. Demikian juga lumpur yang menumpuk di badan jalan nasional. Permukiman dan pasar rakyat di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah juga masih berantakan. Warga tidak sanggup menyingkirkan material banjir lantaran lumpur dan kayu serta bebatuan yang terlalu padat. Selain rumah, sejumlah kendaraan warga rusak parah terseret arus banjir. Bahkan beberapa di antaranya tertimpa kayu dan terbenam lumpur. Warga terus mengais harta benda yang tersisa, termasuk sepeda motor untuk diperbaiki agar bisa digunakan kembali. Masuk air pakai kulkas, alat-alat rumah lah ya. Rusak semua Bu ya? Jadi itu saat ini Pertama kami perlu lilin untuk anak bayi. Anak bayi. Sekarang kalau makan kami enggak Pak. Jangankan makan, kita bilang air minum aja kami ini enggak ada. Lampu mati. Itu lagi apa? Untuk jaringan enggak ada sama sekali Pak, putus.
Bantuan masa panik kepada para korban banjir sudah disalurkan. Namun pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berharap bantuan pemerintah pusat untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang rusak. Penanganan darurat ini masih kita upayakan dengan semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada. Nah nanti berhubung ini di di tahun anggaran yang di akhir tahun anggaran, karena ini kita mintalah bantuan supaya ada dukungan dari BNPB supaya bisa memprioritaskan untuk membantu infrastruktur yang rusak, baik jembatan, tanggul, ataupun rumah sekolah, ataupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari bencana alam ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga masih mendata kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat banjir bandang yang terjadi pada Senin malam. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan. Seorang warga yang hanyut terseret arus banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya ditemukan meski sudah meninggal dunia. Jenazah Darwis ditemukan sekitar 2 km dari tempat korban pertama kali terseret air bah. Jenazah pria berusia 40 tahun ini ditemukan tertimbun lumpur banjir setelah hampir seharian dicari. Warga desa Rikitbur, Kecamatan Bukit Tusam ini dievakuasi petugas gabungan dari lokasi kejadian ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban terseret arus banjir saat ingin menyelamatkan harta benda milik adiknya. Saat masuk ke rumah, tiba-tiba air bah datang hingga menyeretnya tanpa sempat menyelamatkan diri. Korban diduga dihantam kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 20 November 2023 lalu mengakibatkan debit air sungai Rikitbur meluap dan menerjang puluhan rumah warga. Banjir bandang ini merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Korban meninggal 1 orang telah ditemukan. Rumah yang hanyut sekitar 9 yang hanyut, 9 parah. Yang rusak parah ada 52. Itu khusus di Rikitbur saja. Untuk yang lain belum ada data. Kita coba sampai saat. Permukiman 4 desa porak-poranda akibat diterjang banjir bandang yang turun dari perbukitan Lawe 2. Dari 4 desa yang diterjang banjir bandang, 2 diantaranya rusak parah. Akibatnya 52 keluarga atau 216 jiwa kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi di masjid dan posyandu. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Di Kabupaten Aceh Barat, banjir merendam Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Kawai 16, Kecamatan Merbo, Kecamatan Woila Barat, Kecamatan Woila Induk, Kecamatan Pantai Cermen, dan Kecamatan Woila Timur. Ribuan rumah warga di 8 kecamatan ini terendam banjir. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat selama 2 hari terakhir menyebabkan banjir setengah hingga 1 meter yang mengepung permukiman. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumahnya akibat terkepung banjir. Mereka harus menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki lantaran terbatasnya perahu karet. Mereka terpaksa menerobos banjir lantaran khawatir ketinggian air yang terus meningkat. Apalagi hujan masih berpeluang mengguyur pantai barat selatan Aceh. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga melumpuhkan aktivitas warga lantaran sejumlah ruas jalan terendam. Meski banjir di Kabupaten Aceh Barat sudah terjadi selama 2 hari, tapi belum ada tempat pengungsian. Warga desa Pasi Masjid, Kecamatan Merebo Pahlawan, mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah. Ini kondisi rumah sudah setinggi betis di orang dewasa. Jadi itu kita anak-anak ini ya harus mengungsi dulu. Kalau kita melihat ini makin naik atau gimana Bang? Menurutnya naik ya. Kalau ternyata kondisi nambah airnya nih Bang, nambah ya. Ini rencana mengungsi ya? Mengungsi Bang, ke BLB dulu. Sayang ada anak di rumah. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga membawa serta keluarga dan barang kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap bantuan evakuasi dan tenda pengungsian, mengingat debit air semakin meningkat
sehingga tak mungkin bertahan di rumah. Untuk perkembangan banjir untuk saat ini air semakin naik karena kita perkirakan air yang kiriman dari Pantai Cermin, KW16 itu belum habis atau belum surut. Jadi imbasnya dari air dari atas turun ke bawah, makanya dampaknya sampai sekarang air makin naik di Desa Pasir Mejid. Hingga Rabu siang, Kabupaten Aceh Barat masih diguyur hujan sehingga dikhawatirkan banjir semakin meluas. Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.